Alunan gending rambu dan gending rangkung bersautan dari seperangkat gamelan Guntur Madu dan Guntur Sari. Gending yang dimainkan khusus secara berulang-ulang ini menjadi pertanda dimulainya tradisi peringatan sekatan atau hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Acara tradisi sekatan ini berlangsung selama 7 hari 7 malam yang dimulai dari tanggal 5 sampai 12 Mulut pada penanggalan Jawa. Tradisi sekatan ini menjadi suatu tradisi Jawa Islam terbesar di tanah Jawa, khususnya di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Awal mula dan maksud perayaan sekatan dapat ditarik dari sejak mulainya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa, yaitu zaman Kesultanan Demak. Sekatan diadakan sebagai salah satu upaya menyiarkan agama Islam, karena orang Jawa saat itu masih menyukai gamelan. Pada hari raya Islam, yaitu pada hari lahirnya Nabi Muhammad, di halaman Masjid Agung Demak dimainkanlah gamelan. Hal itu dapat menarik masyarakat berduyun-duyun datang ke halaman masjid untuk mendengarkan gamelan. Saat itulah khutbah-khutbah mengenai keislaman juga disiarkan. Sekatan merupakan perimbangan dari tuntunan dan tontonan. Sekatan diadakan sebagai penghormatan terhadap lahirnya tuntunan bagi manusia. Penghormatan itu perlu didengungkan terus-menerus ke pelosok masyarakat sampai kapanpun juga. Masyarakat yang datang ke sekatan tidak lain hanya ingin mendapatkan pencerahan atau berkah dari tuntunan. Tuntunan yang terbukti membawa manusia hidup dalam kebahagiaan lahir batin. Semangat perayaan sekatan tak lain sebuah peringatan kepada manusia untuk dapat menghormati satu sama lain. Sekatan juga menjadi peringatan bagi manusia untuk dapat mengakui ide-ide orang lain, juga bisa mengakui kesalahan dengan legowo dan menerima kemenangan dengan syukur dan takwa serta tidak takabur. Sebenarnya, orang-orang yang mendatangi sekatan pada dasarnya adalah mereka yang mau diatur oleh tuntunan, serta menghambakan diri kepada Tuhan menuju manusia sejati sebagaimana yang diharapkan para wali. Nyatalah bahwa perayaan sekatan diperuntukkan bagi mereka yang menghendaki tuntunan. Hal itu memang dikehendaki oleh para wali songo. Para wali sepakat untuk mengemas dakwahnya dalam tontonan yang menghadirkan gamelan pusaka peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke Demak. Itu berkat kejelian, kecerdasan, dan kedekatan para wali kepada masyarakatnya. Yang harus disimak dari gending-gending gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari adalah makna yang ada di dalamnya. Setidaknya ada dua kebenaran yang hendak disampaikan. Pertama adalah syahadat tauhid, yaitu pada adanya Allah SWT, dilambangkan dalam gending rembu, berasal dari kata Robbuna yang artinya Allah Tuhanku, yang dikumandangkan dari gamelan Kiai Guntur Madu. Yang kedua yaitu syahadat Rasul dari gamelan Kiai Guntur Sari, yaitu gending rangkung. Rangkung berasal dari kata Rauhun yang artinya jiwa besar atau jiwa yang agung. Semua tidak hanya sebagai tontonan atau hiburan belaka. Pada hari pertama, upacara diawali saat malam hari dengan iring-iringan abdi dalem atau punggawa keraton bersama-sama dengan dua set gamelan Jawa, Kiai Nogowilogo dan Kiai Guntur Madu. Iring-iringan ini bermula dari Pendopo Ponco Niti menuju Masjid Agung di alun-alun utara dengan dikawal oleh prajurit keraton. Kiai Nogowilogo akan menempati sisi utara dari Masjid Agung, sementara Kiai Guntur Madu akan berada di panggonan sebelah selatan masjid. Kedua set gamelan ini akan dimainkan dengan bersamaan sampai dengan tanggal 11 bulan Mulut selama 7 hari berturut-turut. Pada malam terakhir, kedua gamelan ini akan dibawa pulang ke dalam keraton. Acara puncak peringatan sekatan ini ditandai dengan grebek mulutan yang diadakan pada tanggal 12, persis pada hari ulang tahun Nabi Muhammad. Mulai jam 8 hingga jam 10, sebuah kegunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, dan buah-buahan serta sayur-sayuran akan dibawa dari istana ke Mandungan melewati Siti Hinggil dan Pagelaran menuju Masjid Agung. Setelah didoakan, kegunungan yang melambangkan kesejahteraan Keraton Mataram ini
dibagikan kepada masyarakat yang menganggap bahwa bagian dari kegunungan ini akan membawa berkah bagi mereka. Bagian kegunungan yang dianggap sakral ini akan dibawa pulang dan ditanam di sawah atau ladang, agar sawah mereka menjadi subur dan bebas dari segala macam bencana dan malapetaka. Setiap tahun pada bulan Maulud Penanggalan Jawa, Keraton Yogyakarta dan Surakarta selalu menggelar tradisi sekaten ini. Tradisi turun-temurun ini masih terus dilestarikan sebagai ungkapan rasa syukur atas lahirnya Nabi Muhammad SAW.